Pengantin baru pergi melayani bersama di pedalaman China. Di sana untuk bertahun-tahun, mereka mengalami banyak kesulitan dan bermacam-macam tantangan. Sebagai misionaris dari luar, orang lokal menyebut mereka sebagai iblis asing. Penyinggungan dan kutuk sudah biasa diterima sehari-hari. Pemerintah yang berkuasa tidak menyukai keberadaan mereka di kotanya. Dengan demikian, hampir tidak ada orang yang mau bergaul dengan mereka. Priscilla menulis, 5 tahun kami tidak keluar dari rumah tanpa dikutuk di jalan, dari tetangga, atas semua kesulitan yang terjadi di kota. Kami dipersalahkan. Pada saat ada kekeringan, kami dipersalahkan untuk itu. Dan kehidupan kami ada di dalam bahaya. Pada waktu itu, rumah mereka dan gereja yang kecil hampir dihancurkan oleh orang yang membenci mereka. Di dalam masyarakat waktu itu terjadi banyak kekerasan. Nyawa tidak ada harganya, khususnya kehidupan anak putri yang masih kecil. Priscilla katakan, pada suatu hari saya pergi ke satu rumah dan saya mendengar seorang ibu sedang menangis. Saya bertanya, di mana bayinya? Ibu itu menjawab, bayi yang baru dilahirkannya langsung dibuang di selokan kota. Kadang-kadang bayi yang baru lahir dilempar ke satu dinding batu atau dibuang ke satu pagoda yang dibuat khusus dengan satu lubang, dan bayi-bayi dibuang ke dalam lubang itu dan serigala akan masuk dan memakan bayi itu. Kadang-kadang pada waktu Priscilla pulang ke rumah, ia cukup terkejut melihat penindasan di tempat terbuka dan hukuman mati bisa terjadi sehari-hari. Lebih dari 1 kali kehidupan dalam bahaya oleh karena ia mempunyai penyakit jantung. Badannya sering sakit dan lesu. Pada waktu anak kedua, seorang laki-laki lahir, bayi itu langsung meninggal dunia. Ini suatu pukulan yang berat untuk seluruh keluarga. Ibu Priscilla melahirkan 4 putrinya di rumah mereka di dalam keadaan yang sangat sederhana dengan kehidupan yang susah. Stat menyampaikan satu pengalaman tentang situasi dari waktu itu. Pada satu waktu, semua habis di rumah. Dan kami tidak tahu kapan kami akan menerima sesuatu atau pertolongan secara finansial. Surat-surat hanya datang setiap 2 minggu, dan pada hari itu kami sudah menerimanya. Kami memutuskan kami akan berdoa dan menyampaikan semua kesulitan kepada Tuhan. Kami mulai merasa lega. Apakah firman Tuhan tidak berlaku lagi? Yang mengatakan Bapa di surga tahu apa yang kami butuhkan, atau sebelum mereka memanggil, Aku akan menjawab. Pada waktu itu, surat-surat datang lagi. Ada satu surat di mana kami tidak mengenal tulisan tangan yang mengatakan, aku ditugaskan Tuhan mengirim satu cek sebesar 100 pound. Saya belum pernah bertemu dengan kalian, tetapi saya sudah mendengar tentang kalian, dan Tuhan mengizinkan saya tidak bisa tidur malam ini. Ternyata, ia menugaskan saya untuk mengirimkan cek ini kepada bapak dan ibu, dan saya tidak tahu mengapa. Pasti keluarga Stat lebih mengerti daripada saya, dan saya harap uang ini akan bermanfaat. Itulah keajaiban tangan Tuhan. Tahun 1889, Stat bisa membeli 1 bidang tanah di desa L, di mana di sana didirikan 1 gereja dan 1 rumah untuk orang yang kecanduan obat bius. Selama 7 tahun ketika Stat tinggal di desa L, mereka bisa menerima 800 orang perempuan dan laki-laki. Beberapa dari mereka menjadi Kristen. Mereka sembuh dan bisa pulang ke rumah mereka. Tetapi ini satu peperangan yang susah untuk lepas dari obat bius. Sering perempuan yang masih muda sudah menjadi pecandu obat bius oleh karena mereka takut dinikahkan dengan orang yang sudah tua dan menjadi istri yang keempat atau kelima, karena mereka sering ditindas dan dipukuli oleh wanita lain di rumah. Kesehatan Siti Stat semakin merosot karena ia menderita asma. Karena itulah pada tahun 1894 mereka harus pulang ke Inggris. 10 tahun mereka hidup dan melayani di dalam situasi yang sulit sekali. Bahkan setahun sebelum pulang ke Inggris, Siti Stat hampir meninggal dunia. Priscilla menulis, Charles sepanjang hari sakit keras. Kami merasa seperti Tuhan mau memanggilnya ke surga. Kami berusaha sekuat tenaga, berusaha menolongnya untuk memberi keringanan. Tetapi sepertinya semua sia-sia belaka. Pada 4:30 sore, ia meminta untuk diurapi dengan minyak, dan kami melakukannya bersama dengan teman dan pelayan.
Puji Tuhan, pada tengah malam ia merasa ada keringanan, dan pada pagi hari ia semakin membaik. Saya mencoba melihat apakah Sittistad bersedia untuk pulang ke Inggris. Ia menjawab bahwa Tuhan belum menyuruhnya untuk pulang. Ia menganggap bahwa tempat pelayanan yang Tuhan berikan tidak boleh ia tinggalkan. Ia hanya akan taat kepada Tuhan dan tidak kepada orang lain. Pernyataan seperti ini menggambarkan ciri dari Sittistad.